Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengetahuan Umum. Pada video kali ini, kita akan mengetahui berbagai informasi tentang bentuk bumi. Kita juga akan membahas tentang perdebatan bumi itu bulat atau bumi itu datar. Wah, menarik bukan? Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video ini sampai selesai. Seperti yang kita semua ketahui, bentuk bumi secara ilmiah yang terbukti saat ini adalah berbentuk bulat. Tapi, ternyata spekulasi ini masih belum memuaskan bagi sebagian orang. Akhir-akhir ini, di berbagai media sosial ramai sekali dibahas tentang bumi yang berbentuk datar. Gak cuma di Indonesia saja, di Amerika pun pandangan bumi datar sempat ramai dan cukup banyak dipercaya oleh beberapa kalangan. Sebelum membahas mengenai teori bumi itu bulat atau datar, kita perlu tahu dulu nih tentang sejarah perjalanan pengetahuan manusia mengenal alam semesta. Pada awal peradaban Yunani kuno, banyak juga sebenarnya pemikir-pemikir yang sudah mulai rasional, tapi masih berkesimpulan bahwa bumi itu datar. Misalnya, Thales berpendapat bahwa bumi berbentuk datar dan mengambang di air. Bumi itu ibarat kayu yang mengambang di lautan. Anaximander, ia meyakini bahwa bumi berbentuk silinder pendek dengan permukaan datar dan mengambang di udara. Anaximenes percaya bahwa benda-benda langit berbentuk datar dan kemungkinan besar dia juga berpikir bumi berbentuk datar. Tetapi yang membedakan argumen para pemikir di Yunani kuno dengan sebelum-sebelumnya adalah mereka sudah mulai berargumen berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan, meskipun belum sempurna. Dengan kultur semacam itu lahirlah tokoh seperti Aristoteles. Dia menyadari bahwa gerhana bulan disebabkan oleh bumi yang berada di antara bulan dan matahari. Bayangan bumi pada permukaan bulan selalu bundar. Hal ini hanya mungkin bila bumi itu bulat. Apabila bumi datar, maka bayangannya lonjong dan hanya bulat apabila bulan berada di atas ubun-ubun. Yang kedua, dari perjalanan yang pernah dilakukan, orang-orang Yunani mengetahui bahwa bintang utara tampak lebih rendah di langit bila mengamat berada di sebelah selatan. Hal ini hanya mungkin bila bumi itu bulat. Yang ketiga, kapal yang muncul dan tenggelam di horizon. Apabila ada kapal yang berlayar menjauhi kita, maka badan kapal tersebut akan tenggelam terlebih dahulu di horizon. Begitu pula sebaliknya. Bagian atas kapal akan terlihat terlebih dahulu di horizon apabila mendekati kita. Aristoteles juga menduga bumi tetap di tempat dan benda-benda langit yang mengelilingi bumi. Namun, dia tidak memiliki landasan atas argumen tersebut. Saat itu, bentuk bumi sudah jarang menjadi perdebatan lagi di kalangan filsuf Yunani kuno. Setelah itu, muncul teori geosentris atau bumi yang menjadi pusat tata surya dan juga heliosentris atau bisa disebut matahari merupakan pusat dari tata surya. Setelah itu, pertanyaan mulai beralih yaitu tentang pusat alam semesta. Apakah bumi yang menjadi pusat atau geosentris? Dalam artian, bumi adalah pusat semua benda di luar angkasa, dan matahari, bulan, bintang bergerak mengelilingi bumi. Ketika bumi dijadikan acuan pengamatan, maka kamu akan melihat pergerakan planet yang meliuk-meliuk atau biasa disebut retrograde. Ilmuwan yang bersikukuh dengan filosofi geosentris adalah Claudius Ptolemus dari Alexandria mencoba menjelaskan fenomena tersebut sekaligus melengkapi model Aristoteles. Ptolemus bisa meramalkan posisi benda-benda di langit tersebut, tetapi tetap saja model tersebut masih terlalu rumit dan tidak sepenuhnya akurat. Teori bumi bulat dan bukti-bukti pendukungnya. Bukti bahwa bumi berbentuk bulat dapat ditunjukkan berdasarkan fenomena adanya zona waktu, hasil pengamatan dari luar angkasa hingga kisah perjalanan manusia. Yang pertama, adanya zona waktu. Zona waktu terjadi sebagai akibat dari cahaya matahari yang menyinari bagian bumi. Karena bumi bentuknya bulat, maka matahari tidak bisa menyinari semua permukaan bumi secara bersamaan dan harus bergantian. Akibatnya, tiap daerah mempunyai waktu yang berbeda-beda di saat yang bersamaan.
Hal ini cuma bisa dijelaskan apabila bumi berbentuk bulat. Jika bumi itu datar, kita masih bisa melihat matahari meskipun jaraknya jauh. Namun jika bumi itu bulat, kita tidak akan bisa selalu melihat matahari karena bumi itu berotasi dan tidak semua bagian bumi bulat itu terkena cahaya matahari. Yang kedua, melalui pengamatan dari luar angkasa. Jika kalian ingin melihat citra bumi dari International Space Station atau ISS, termasuk apa yang dibicarakan krunya, kalian bisa lihat live streamingnya di akun ISS. ISS berada pada ketinggian sekitar 400 km di atas permukaan bumi. Dari ketinggian tersebut, kalian tidak bisa melihat bumi secara utuh, tetapi kalian bisa melihat lengkungan bumi. Yang ketiga, kisah penjelajahan manusia. Sudah banyak nih kisah penjelajah manusia mengelilingi bumi. Kisah yang disebut-sebut paling berpengaruh terhadap sejarah dunia adalah penjelajahan Christopher Columbus. Penjelajahan ini dipicu oleh jatuhnya kota Konstantinopel oleh Kesultanan Ottoman. Jalur perdagangan dari Eropa ke Asia ini ditutup. Padahal sebelumnya Konstantinopel merupakan salah satu kota yang paling berpengaruh dan menjadi pusat perdagangan. Karena kesulitan menempuh perjalanan darat, maka perjalanan laut menjadi pilihan para penjelajah Eropa termasuk Columbus. Columbus mencoba untuk menemukan rute laut paling singkat dari Eropa ke Asia. Columbus sendiri sudah mengetahui bahwa bumi ini bentuknya bulat. Tapi dalam bayangannya waktu itu, bulatnya relatif kecil, tidak sebesar yang kita ketahui sekarang. Oleh karena itu, dia memutuskan ke Asia melalui Samudra Atlantik karena dia pikir rute ini akan lebih dekat. Ratu Isabella yang membiayai perjalanan Columbus waktu itu menyarankan Columbus untuk ke arah timur. Seperti yang sudah kalian baca di berbagai informasi sejarah, Columbus akhirnya malah pergi ke barat dan sampai di benua Amerika. Dari mana sih teori bumi datar itu? Modern Flat Earth Society ini dimulai dari abad 19. Pencetusnya adalah Samuel Birley Rowbotham. Salah satu percobaan yang dilakukan oleh Rowbotham adalah Bedford Lever Experiment di tahun 1838. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan apakah bumi benar-benar bulat seperti bola dan untuk menentukan di mana batas jarak lengkungan bumi atau curvature. Di Sungai Bedford terdapat saluran air yang panjangnya panjang dan lurus. Tiap 6 mil terdapat jembatan. Jika bumi bulat, maka perahu di salah satu jembatan tidak akan terlihat di jembatan lainnya. Rowbotham mencoba melihat kapal setinggi 5 kaki menggunakan teleskop yang setinggi 8 inci yang ditaruh di atas air Sungai Bedford. Setelah kapal tersebut melewati jarak lebih dari 6 mil, ternyata kapal tersebut masih bisa terlihat dengan jelas melalui teleskopnya. Harusnya kalau benar bumi itu berbentuk bulat, tidak akan mungkin kapal tersebut yang sudah melewati jarak 6 mil masih bisa terlihat walaupun memakai teleskop, karena sudah berada di balik lengkungan bumi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan beberapa konspirasi para ahli mengenai bentuk bumi? Ternyata banyak konspirasi ya tentang bentuk bumi ini. Setelah semua penelitian yang dilakukan para ahli, mulai dari pengamatan dari luar angkasa hingga penjelajahan manusia, ternyata bentuk bumi bulat lebih masuk akal daripada bentuk bumi datar. Jadi, kalian penganut konspirasi mana nih? Bumi bulat atau bumi datar? Tulis di komen ya. Tapi jangan lupa juga ya untuk like dan subscribe channel ini agar kita semangat menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.